Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami yang berjudul sifat koloid pada hand sanitizer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya untuk tetap melakukan presentasi ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Anda Cucu Jainab Subarka MPD dan Ibu Sari MPD selaku dosen mata kuliah Kimia Dasar 2. Yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi sistem koloid pada hand sanitizer. Untuk kelompok 10 terdiri dari 1. Rahma Azhara dengan NIM 12020800037. Kedua ada Sabrina Isna Amalia dengan NIM 12020800048. Dan yang ketiga ada Silmi Nur Azizah dengan NIM 120208056. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dalam materi ini ada 3 tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui cara pembuatan hand sanitizer dalam konsep koloid. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui jenis koloid dalam hand sanitizer. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis hubungan antara sistem koloid dengan hand sanitizer. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu mengenai pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi atau pemecah. Landasan teori yang kedua yaitu mengenai sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall yaitu gejala penghamburan berkas cahaya oleh partikel-partikel koloid. Sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerakan-gerakan partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tapi tidak menentu, atau gerakannya acak atau tidak beraturan. Sifat yang ketiga yaitu sifat absorpsi. Sifat absorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel pada permukaan koloid yang disebabkan oleh luas permukaan koloid. Sifat yang keempat yaitu muatan koloid. Muatan koloid yaitu koloid yang bermuatan positif dan koloid yang bermuatan negatif. Sifat koloid yang keenam yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Sifat yang ketujuh yaitu dialisis. Dialisis yaitu pemisahan koloid dari ion-ion pengganggu dengan cara proses dialisis. Sifat yang kedelapan yaitu elektrofolisis. Elektrofolisis yaitu peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Landasan teori selanjutnya yaitu mengenai pengertian hand sanitizer. Menurut Sari 2012, hand sanitizer atau hand antiseptik adalah suplemen atau alternatif untuk mencuci tangan selain menggunakan air dan sabun. Dianggap sebagai salah satu jenis dispersi koloid karena masing-masing mengandung partikel-partikel dengan ukuran koloid di mana senyawa yang terlibat adalah senyawa cair dan padat. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu 1. Gelas ukur,
sebanyak 1 buah untuk mengukur larutan yang akan digunakan. Kedua, ada sendok sebanyak 1 buah untuk mengaduk campuran larutan. Selanjutnya ada senter sebanyak 1 buah untuk menguji hand sanitizer. Selanjutnya ada piring sebanyak 1 buah untuk meletakkan hand sanitizer pada saat diuji dengan korek api. Selanjutnya ada botol kosong sebanyak 1 buah untuk menyimpan hasil dari hand sanitizer. Selanjutnya ada korek api sebanyak 1 buah untuk menguji hand sanitizer. Dan bahan-bahan yang digunakan yaitu 1, ada aloe vera gel sebanyak 50 ml. Kemudian ada essential oil sebanyak 10 ml. Dan yang terakhir ada alkohol 70% sebanyak 150 ml. Selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan hand sanitizer. Kemudian, mengukur etanol 70% sebanyak 150 ml ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, menambahkan aloe vera gel sebanyak 50 ml ke dalam gelas. Selanjutnya, mengaduk campuran antara aloe vera gel dan alkohol 70% menggunakan sendok hingga homogen. Kemudian, menambahkan essential oil sebanyak 10 ml ke dalam gelas, kemudian aduk hingga homogen. Mengaduk kembali hingga mengental seperti gel. Selanjutnya, memindahkan hand sanitizer ke dalam botol secara perlahan. Selanjutnya ada menguji hand sanitizer. Pengujian pertama yaitu dengan korek api. Caranya itu dengan membakar hand sanitizer dengan korek. Kemudian selanjutnya menguji hand sanitizer menggunakan senter, yaitu dengan menyalakan senter ke arah hand sanitizer. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Perlakuan yang dilakukan yang pertama dengan mencampurkan alkohol 70% dan aloe vera gel. Hasil pengamatan yang terlihat yaitu belum adanya gumpalan atau gel pada larutan. Yang kedua, menambahkan campuran dengan essential oil dan hasil pengamatannya yaitu larutan sudah mulai menggumpal sempurna atau sudah terbentuk gel. Lalu perlakuan yang ketiga yaitu membakar hand sanitizer dengan korek api. Hasil pengamatannya yaitu hand sanitizer terbakar. Lalu yang keempat, perlakuannya yaitu dengan menyalakan senter ke arah hand sanitizer. Hasil pengamatannya yaitu cahaya tidak menembus botol yang berisi hand sanitizer. Lalu pembahasannya, hand sanitizer gel merupakan pembersih tangan berbentuk gel yang berguna untuk membersihkan atau menghilangkan kuman pada tangan. Percobaan yang dilakukan adalah dengan menggunakan alkohol 70%, kemudian dicampur menggunakan aloe vera gel dan minyak esensial, sehingga wujud dari hand sanitizer yang dibuat yaitu berupa gel atau termasuk ke dalam jenis koloid cair. Saat alkohol 70% sebanyak 160 ml dicampurkan dengan aloe vera sebanyak setengah sendok, belum terlihat adanya gumpalan atau belum membentuk gel secara sempurna. Tekstur dari kedua bahan tersebut masih encer. Setelah ditambahkan minyak esensial sebanyak 10 tetes, larutan hand sanitizer tersebut menjadi lebih mengental dan membentuk gel secara sempurna. Uji coba pertama menggunakan korek api. Saat dibakarkan pada hand sanitizer akan terlihat adanya api karena adanya kandungan alkohol yang mudah terbakar. Lalu uji coba kedua menggunakan senter. Terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus botol yang berisi hand sanitizer. Ini menunjukkan bahwa hand sanitizer memiliki sifat koloid. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu pembuatan hand sanitizer sebagai aplikasi koloid dapat menggunakan 3 bahan utama, yaitu alkohol 70%, aloe vera gel, dan minyak esensial. Lalu kesimpulan yang kedua, hand sanitizer aloe vera termasuk ke dalam jenis koloid emulsi dan sifat koloidnya yaitu efek tindal. Lalu yang ketiga,
Hubungan hand sanitizer dan koloid terlihat dari bentuk hand sanitizer itu sendiri. Hand sanitizer gel adalah koloid yang dibentuk karena fase terdispersi melakukan adsorpsi terhadap medium pendispersinya, di mana senyawa yang terlibat adalah senyawa cair dan padat. Sekian presentasi praktikum dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.